setorannya kemana itu APH itu? Ke siapa yang apa namanya? Ke bagian apa? Ada kesepakatan antara konsorsium yang kita bisa asosiasikan mereka ini para mafia yang merebut hak rakyat dengan aparat penegak hukum. Jadi yang mendapatkan hasil kerja mafia ini dirut sampai ke atas. anak Pertamina ini dengan komisaris-komisarisnya. Ya, Nah, bisa nggak Bung Deddy spill nama dari orang yang terlibat dalam konsorsium? Bosnya lah. inisialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Sahabat muda Indonesia, hari ini kita akan bahas soal hal yang sangat menyentuh sisi kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Khususnya kaum ibu, khususnya pedagang kecil. Apa itu? Kelangkaan gas 3 kg. Ya, ini gas yang diberi subsidi oleh pemerintah. Ada apa terhadap kelangkaan gas ini? Apakah ada mafianya? Ataukah ada yang mau nakal terhadap kejadian ini karena menjelang Ramadan dan seterusnya? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti jumlah tabung gas yang keluar serta gasnya itu ditentukan berdasarkan jumlah kebutuhan masyarakat miskin di negeri ini. Hari ini telah hadir bersama saya Bung Deddy. Pengakuannya beliau ini pemain gas. Kita akan tanya lebih banyak soal Bung Deddy, soal apa sih yang terjadi dari suasana kelangkaan gas hari ini. Selamat malam Bung Deddy. Selamat malam. Terima kasih telah berkenan kami undang meskipun Bung Deddy tidak ingin dikenal secara langsung. Tetapi ini menjadi informasi yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia terhadap apa yang mereka hadapi. Bung Deddy, apa yang Anda tahu tentang permainan di gas LPG 3 kg? Oke. Terlebihnya untuk LPG gas 3 kg. Ya, ini kan untuk masyarakat miskin ya. Ya betul, itu subsidi. Itu sebenarnya bisa kita main untuk kita pindahkan menjadi gas yang 12 kilo. Jadi gas 3 kg itu bisa dipindahkan ke tabung yang 12 kilo? Betul. Oke. Bisa. Itu dengan media penyubliman. Jadi kita menggunakan selang regulator, lalu kita menggunakan untuk daya hisapnya pakai es batu. Oke. Sehingga tabung yang 12 kilo itu tadinya kan kosong, ditaruh es batu di atasnya, maka dia dingin. Dia nyedot. Dia akan ngalir ke tabung gas yang 12 kilo itu? Betul, ke tempat yang dingin tadi. Karena sifatnya gas kan mengejar. Seperti itu. Oke. Dari mana gasnya itu mereka dapatkan? Ada kelebihan dari stok yang tersedia dari Pertamina terhadap agen-agen itu atau gimana? Ya jadi sebenarnya kalau kita itu beli. Kalau mau dibilang pemain itu mencuri, tidak. Kita tidak mencuri. Tapi kita malah justru membantu para agen-agen gas yang ada. Karena para agen gas ini, contohnya mereka itu mendapatkan kuota, kita anggap ya, satu agen itu mendapat 1.000 tabung gas beserta isinya? Beserta isinya dari Pertamina. Per hari. Per hari. Realitanya mereka itu tidak dapat menjual sehari sebanyak 1.000. Mereka cuma hanya menjual sekitar 800. Oke. 850, maka kan masih ada sisa. 200. 250 per agen. Oke. Dan setiap hari itu mereka dikirim. Jadi barang itu numpuk. Oke. Numpuk di agen. Nah itu yang kami beli. Itu yang kami belanja. Dengan harga yang sama seperti masyarakat beli. Oh, jadi pelakunya bukan para agen ini? Bukan. Oke. Jadi kita itu melihat ada peluang yang bisa kita kelola, kita main, kita ambil di situ. Secara tidak langsung di sini kan kita beli. Oke, Bung Deddy. Pembelian tabung gas 3 kg ini kan diperuntukkan untuk masyarakat. Bagaimana mungkin seseorang bisa membelinya dalam jumlah 150 sampai 200 tabung? Kalau tidak kerjasama dengan para agen.
ya otomatis mereka mengetahui. Agen tahu. Agen semua tahu, bahkan bukan cuma hanya agen saja. Oke. Pihak di atasnya agen itu pun tahu. Oke. Di Bahkan atasnya agen itu siapa? Pertamina? Ya, Pertamina tahu. anak dari situ. Ya, intinya pihak Pertamina lah ya, bahwa itu Pertamina, perusahaan atau betul. apa. Oke. Dan bukan cuma hanya itu saja. Bahkan ya APH pun mengerti. Aparat penegak hukum. Tahu, karena itu barangnya kita setoran juga ke mereka. Oke. Bagaimana apa namanya ini bisa terjadi? Kalau Pertamina, pihak Pertamina mengetahui, lalu aparat penegak hukum pun mengetahui, para agen pun mengetahui, berarti kan beberapa pihak ini mengerti bahwa di situ ada peluang untuk mendapatkan sesuatu. Betul. Termasuk agen. Betul. Berapa harga yang dipakai yang digunakan oleh pihak teman-teman kayak Bung Dedi untuk membeli harga tabung itu biasanya 20.000 ya. Meskipun menurut Menteri Keuangan itu cuma 12.500. Kita belanja dengan harga 20.000 sampai ke kita untuk satu tabungnya. Artinya kita beli sama seperti dengan konsumen pada selayaknya. Berarti kepentingan agen di situ habis stok. Habis stok saja Oke. supaya biar mereka bisa mengorder barang baru lagi. Nah, yang barang stoknya itu kita beli. Dan di angka situ pun ada angka titipan untuk orang-orang yang tadi kita bilang oknum-oknum itu Titipannya kemana? ke Ke pemain. Misalnya mafianya lah yang mengkonversi gas 3 kg menjadi 12 kg. Ke situ ambilnya. konsorsiumnya, si humasnya. Konsorsium. Ya, si humasnya. Humas apa ini? Pertamina. Bukan humas si pemain-pemain ini, kan ada humasnya. Itu yang untuk menjembatani ke pihak APH dan ke pihak. Ada konsorsium. Betul. Berarti mafia terstruktur. Karena memang ini cukup besar juga. Oke. Berapa rata-rata yang bisa dihasilkan oleh para mafia ini per hari? Per hari kita bicara. Anggaplah misalnya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ada berapa agen misalnya? Anggaplah ada 10 agen. Kita hitung kasar ya. Dalam satu agen misalnya ada kelebihan 150 sampai 200. Kalau 10 agen berarti ada 1.500 sampai 2.000 tabung gas. Yang tadinya harganya cuma 20.000 per 3 kilo, setelah dikonversi ke dalam tabung gas yang 12 kilo, dia menjadi berlipat-lipat karena dia sudah tidak kena lagi harga yang subsidi. Betul. Sudah pure harga komersil. Berapa keuntungan yang bisa diambil sama para mafia ini? Keuntungannya jadi gini. Kita bedah langsung ya. Untuk harga belanjanya kita belanja tabung gas sendiri yang 3 kilo, tabung melon itu kita sebut tabung melon, dengan harga 20.000. Untuk dipindahkan ke tabung gas yang 12 kilo berarti kita butuh 4. Maksudnya 4 tabung melon. Oke. Untuk menjadi satu tabung 12 kilo. Ya, Tiga tabung kali melon empat. itu tabung yang 3 kilo. Yang 3 kilo. Oke. Karena 3 kali 4 12. Oke. Jadi kita bicara modalnya saja itu sudah 80.000 baru belanja tabungnya saja. Oke. Ditambah lagi ongkos produksi dengan es batu juga anggaplah 20.000 berarti 100.000. Oke. Biaya pengiriman itu di angka 15.000. Berarti 115.000. 115.000. Anggaplah dengan uang yang untuk APH dan sebagainya per sekali jalan itu 5.000. 5.000 yang keluar 5.000 untuk satu mengamankan. tabung. Iya, untuk satu tabung. Oke, 120.000 modalnya. 120.000. Kita jual dengan harga 170.000. 50.000. 50.000 kita untung dalam satu tabung. Sedangkan harga pasaran itu mereka bisa menjual di angka 250 sampai 240. 240 sampai 250. Betul. Berarti ya orang yang ngambil di kalian untuk agen 12 kilo ini itu sudah untung ya 70.000-an ya Betul. per satu. Per satu Tabung tabung. 12 kilo tentu saja. Dan ini aman-aman saja permainan itu. Sejauh ini ada sih ada. Itu biasanya tuh dikasih tumbal, kita kasih tumbal.
Ketika barang seperti contoh sudah kelangkaan, lalu memang nanti kan ada tuh humas kita. Humas kita datang ngasih tahu, memang sudah harus di cut barang ini, harus ada yang jadi tumbal. Nah, nanti dari Anggaplah misalnya masyarakat sudah tahu nih dari ya, sudah ramai, sudah media sudah banyak. Ya mau tidak mau si pihak konsorsium harus memberikan tumbal. Oke. Tumbal satu contoh katakan dianggap Jakarta Pusat di daerah A, Ya. ya sana tinggal ditabrak. Nanti ditabrak tuh tertangkap dua unit mobil atau 3 unit mobil beserta dengan tabung, beserta dengan orang-orangnya. Oh, itu kesengajaan. Itu memang sengaja. Oke. Bagian dari proses tadi karena produksinya itu kita bisa bilang di angka 8 sampai 15 ribu tabung melon per hari. Belasan ribu per hari. Belasan ribu tabung per hari. 8 paling kecil 8 sampai 15 ribu tabung. 15.000. Tabung melon per hari. Dan itu terpecah terbagi 3 sampai 4. 3 sampai 4 titik produksinya, tempat produksi. Tempat produksi tidak satu tempat. Apa syarat anunya? Apa syarat tempat untuk dianggap terpenuhi untuk menjadi tempat produksi? Lapangan luas, tempat terbuka yang bukan tempat tertutup. Tempat terbuka. Tempat terbuka. Oke. Dan butuh berapa karyawan itu untuk operasi misalnya merubah 15.000 tabung gas tadi, tabung gas melon itu menjadi dikonversi ke tabung gas yang 12 kilo. Butuh berapa banyak orang? Kalau butuh orangnya sih nggak butuh banyak-banyak, nggak sampai palingan juga 10-9 orang sudah cukup. Oh berarti transfer gas dari gas yang 3 kilo ke 12 kilo itu cepat? Itu cuman hanya makan waktu tidak sampai 5 menit. Terpenuhi satu tabung gas yang 12 kilo ini. Penuh. Bahkan itu kan kita kita timbang dulu isinya tabung kosong berapa, ditambah 12 kilo, baru kita geser. Kalau sudah penuh baru geser. Oke. Bisa di-spill nggak tempatnya di mana? Salah satu tempat dulu ada di Pulau Gadung, PTC. Pulau Gadung Trade Center kawasan Egypt, cuman sekarang sudah ditutup. Oke. Salah satu itu. Sudah ketahuan apa? Sudah, ya itu salah satu bagian yang tadi saya bilang. Memang harus, karena masyarakat sudah, media juga sudah tidak bisa dibendung lagi. Nanti ada pihak penghubung itu, pihak humas tadi, yang menyampaikan bahwasanya ini tidak boleh beroperasi lagi. Kalau memang mau operasi ya mau tidak mau harus store, mana yang harus dikorbanin, mana yang harus ditumbalin. Store ke Pertamina? Atau orang Pertamina? Atau oknum dalam Pertamina? Di store itu maksudnya dalam arti store untuk ditumbalkan. Supaya biar masyarakat dan media puas. Oh sudah tertangkap. Oh untuk memuluskan. Operasi Tetap jalan. berikutnya. Ya, kalau memang tidak ya kita harus stop total. Cuman hanya 2 opsinya. Mau stop total atau store. Store untuk tumbal. Seperti itu. Hari ini operasi itu berjalan atau misalnya ini kan kejadiannya 2-3 hari ini terjadi kelangkaan nih, tiba-tiba langka. Adapun gas itu harganya di atas harga biasanya, yang biasanya 20.000 kata ibu-ibu itu sekarang sudah 25 bahkan 30.000 per tabung gas 3 kg itu. Oke. Apakah kondisi ini diakibatkan oleh permainan itu? Bisa jadi. Jadi kalau saya sih berpikirnya yang saya alamin pada saat 2-3 tahun yang sebelum 2-3 tahun kemarin. Kalau untuk saat ini sekarang saya rasa itu hampir sama situasinya seperti saat 2-3 tahun lalu. Ya bisa saya katakan seperti itu. Cuman lagi-lagi saya rasa teman-teman seperti kayak saya itu sudah tidak akan lagi bermain nanti ketika bulan 2 ke depan, karena yang saya dengar sudah harus pakai KTP untuk belanja subsidi. Iya, karena kan
menjadi masalah kalau ada orang yang boleh membeli gas 3 kilo, gas untuk rakyat, untuk masyarakat Indonesia, dibeli dalam jumlah yang banyak, 150 tabung, 200 tabung, itu yang patut dicurigai. Ya tapi kan itu menjadi, kalau mau dibilang, mereka kan nggak sampai ke agen. Mereka tidak pernah untuk survei datang ke agen tiap hari. Siapa itu? Mereka itu Dari pihak di atasnya agen tadi, si Pertamina tersebut. Kan tidak pernah datang untuk ngecek barang kalian tinggal berapa, atau apa, kan mereka nggak pernah ngecek. Nah sedangkan agen kan memang harus dituntut belanja terus, belanja ke Pertamina. Yang sedangkan Pertamina sudah menentukan mereka setiap hari dapatnya sekian, jatahnya tabungnya sekian, oh, dan harus habis. dan harus habis. Pertamina nggak mau tahu. Apa risikonya kalau nggak habis? Nggak ada risiko. Yang ada kalau ketika tidak bisa diterima, tidak ada pengiriman, nggak mau nerima, 3 kali putusan hubungan kerja antara pihak agen dengan Pihak Pertamina. pihak Pertamina. Oh, jadi dianggap agen itu tidak memenuhi syarat untuk berdirinya agen di sebuah wilayah. Betul. Oke. Berarti jumlahnya banyak juga ya hasil permainan itu ya. Biasanya apa APH itu setingkat Polsek, kah, Polres, kah, atau Polda? Kalau konsorsium sih sampai ke yang di Blok M. Mabes. Konsorsium. Yang bergabung dalam konsorsium itu ada berapa perusahaan atau ada berapa pihak? Atau orang per orang itu? Orang per orang. Kira-kira ada berapa menurut Bung Deddy? Kira-kira saja. Dalam satu konsorsium kurang lebih sekitar 8 bos. 8 bos. 8 bos inilah yang mengerahkan pasukan untuk mengecek sisa tabung yang ada di agen-agen ini. Ya, Berarti praktis konsorsium itu ketahuan oleh APH. mengetahui karena adanya Dan restoran, setorannya kemana itu APH itu? Ke siapa yang apa namanya? Ke bagian apa? Reskrim kah? biasanya sih larinya kalau untuk sekelas Polda itu Sumdaling ya. Apa? Sumdaling, karena itu kan daerah lingkungan. Sumdaling itu apa? Sumber daya lingkungan. Oh ada bagian itu di Polda. Bagian itu. Kalau di Mabes Polri itu udah masuknya di Tipiter, tindak pidana tertentu. Oke. Dan ekonomi khusus. Oh, berarti dari reskrim. Reskrim. Oh, setorannya itu per bulan kah, per hari kah, atau per minggu? Oleh konsorsium itu? Itu sesuai kesepakatan mereka sih. Biasanya sebulanan. Ada kesepakatan. Ya kalau tidak ada kesepakatan kan tidak mungkin itu berjalan. Oke. Sahabat Muda Indonesia, ada kesepakatan antara konsorsium yang kita bisa asosiasikan mereka ini para mafia yang merebut hak rakyat dengan aparat penegak hukum. Menurut sumber kita. Itu menurut Bung Deddy udah berjalan berapa lama? Ya setahu saya baru bergabungnya itu di 2022. Saya bergabung dengan mereka. Dan praktek itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi sebelum saya masuk. Ya artinya udah jauh-jauh hari Jauh sebelum itu. Oke. Bung Deddy berperan sebagai apa? Sebagai orang yang mengunjungi agen atau sebagai orang yang mendapat perintah dari bos yang masuk dalam konsorsium itu atau apa? Saya sebagai humasnya. Berarti Bung Deddy tahu persis kepada siapa di store tiap bulan itu. Betul. Berani disebut namanya? Janganlah ya. Intinya ke situ ya. Ya masih. Lalu pihak Pertamina siapa? Apakah sekelas kepala wilayah ataukah apa? Kan kita nggak tahu di struktur organisasi di Pertamina. Anak perusahaannya itu apa? Biasanya itu kalau kita bangun perusahaan itu Bang,
Itu biasanya kan di dalam akta itu kan hanya cuma ada 2 posisi. Apa itu? Seperti itu. Apa itu posisinya? Biasanya kan di dalam akta perusahaan itu kan terdapat cuma hanya 2. Dirut dengan Komisaris. Jadi yang mendapatkan hasil kerja mafia ini dirut sampai ke atas. Anak Pertamina ini dengan komisaris-komisarisnya. Ya, cuman kan mereka lewat ada orangnya. Ada orangnya mereka yang ngambil. ya yang menerima langsung bukan mereka. Bukan mereka. Tetapi orang yang Tapi mereka tahu. mengetahui dan itu barang itu mereka. Kalau di persentase, misalnya teman-teman konsorsium itu dalam sebulan dapat 10 miliar misalnya. Terlalu banyak lah. 1 miliar misalnya. Berapa persen yang masuk ke Pertamina dan berapa persen yang masuk ke aparatur? Kecil itu bang. Yang abang sebut kecil itu. Kecil ya. Kecil. Per bulan itu. Ya. Rata-rata biasanya berapa? Kita hitung-hitungan bodoh aja bang ya. 1 hari aja kita bisa cetak 15.000. 15.000 itu kita kali untuk mereka itu di angka 2.000 perak. 30.000 berarti 30 juta. 30 juta kita kali 30. 900 juta. 900 juta ya? Apa 9 miliar? 9 miliar bang. 9 miliar angka yang fantastis lah ya untuk Pertamina itu, orang Pertamina. Apa sih unit apa di Pertamina itu? Petragas apa? Ya, yang mengatur itu bang. Yang mengatur. Yang mengatur itu siapa? Yang mengatur 3 kilo. Apa nama anunya? Petragas atau apa? Kayaknya saya nggak berani sebut bang. Ya itu kan soal kewenangannya aja. Ya, Garis kewenangan yang punya kewenangan itu, saya kan banyak sekali di Pertamina itu. ya. Apa nama perusahaannya? Petragas bang. Petragas. Sahabat Muda Indonesia. Petragas menjadi catatannya. Ini harus menjadi satu perhatian khusus pemuda Indonesia bahwa ada mafia yang terjadi yang sengaja dibiarkan bahkan diciptakan oleh Pertamina sendiri sebagai satu unit usaha negara dalam rangka melindungi kepentingan masyarakatnya. Oke. Persentase yang masuk ke aparat penegak hukum. Rp5.000 tadi per tabung gas. Ya. Cuman kan harus dibagi-bagi sampai ke bawah. Ya perkara mereka bagi itu kan ya perkara mereka lah. Tetapi jumlah yang di-store oleh para mafia ini kan kalau 5.000 kali kali 15.000 itu udah berapa itu? Ya udah banyak bang. Kali sebulan memang banyak juga. Dan itu masuk ke kantong orang-orang yang sebenarnya tidak bekerja apa-apa tetapi membiarkan kejahatan itu terjadi. Ya bang. Cuman kadang kesalnya juga tuh udah begitu masih palakin juga. masih juga. Masih yang nanti itu biasanya 1 hari itu saya biasa ngelayan itu 2 sampai 3 orang. Itu yang pengen beginilah, pengen begitu. Terkadang-kadang mereka datang tabrak. Tabrak itu maksudnya? Mereka datang tabrak tempat kita. Seolah-olah mau grebek. Ya, ntar ujung-ujungnya. Biasa bang. Oke, berarti aman-aman teman-teman ini, tetapi juga tidak nyaman kadang-kadang. Ya, Tetap ada gangguan dari itu. Meskipun ada setoran rutin gitu ya. sebulan paling 2-3 kali lah kejadian seperti itu. Oke. Apalagi yang bisa Bung Deddy ceritakan soal kejahatan ini? Tadi kan Bung Deddy tidak berani menyebut nama APH itu. Meskipun Bung Deddy tahu ya. Tetapi kalau ini terjadi berulang-ulang lagi sampai Ramadan, ya kita harus bongkar siapa dia. Karena ini merusak kebutuhan hajat hidup orang banyak. Nah, bisa nggak Bung Deddy spill nama dari orang yang terlibat dalam konsorsium? Bosnya lah. Entah inisial atau apa, terserah. Inisialnya aja bang. Inisialnya? Inisialnya R. 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 1 huruf. 1 huruf.
bisa Rusdi, bisa Ramli, bisa Robert. Dan itu dikenal untuk dari sejabodetabek semua tahu. R ini, Ya APH semua mengenal. R ini. Berarti canggih juga kawan ini. Orang Indonesia asli atau keturunan luar? Orang Indonesia asli. Pribumi. Pribumi. Oke, R ini juga yang berhubungan dengan orang Pertamina. Iya betul sekali. Artinya yang membangun negosiasinya nih R inilah kira-kira. Ya, karena ada salah satu keluarganya, kerabatnya menjadi komisaris di sana. Komisaris di Patra Jasa, Patra Gas. Di daerah Pertamina lah, yang menghubungkan untuk biar berjalan lancarnya ini. Oh, dialah yang pintunya ini karena dia yang punya jaringan keluarga. Sehingga konsorsium ini terbentuk. Betul, Berarti yang pimpin konsorsium ini orang yang berinisial R itu. betul. Oke, berarti dia kaya raya dong ya. Sudah sangat amat kaya. Tinggal di mana? Kalau tidak mau disebut namanya. Tinggal daerah mana dia? Jakarta Timur. Jakarta Timur. R yang tinggal di Jakarta Timur yang main gas. Anak-anak Jakarta Timur pasti identifikasi itu. Oke, masih ada informasi yang mau disampaikan, Bung Deddy? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Sahabat muda Indonesia, kita berharap segala jenis kejahatan yang merugikan kepentingan banyak orang tidak boleh lagi terjadi di Indonesia ini. Sudah cukup mafia untuk urusan-urusan yang lebih besar, laut dipagar, segala macam. Jangan lagi kebutuhan masyarakat yang miskin, yang kalau nggak ada gas mereka nggak bisa jual kopi, kalau nggak ada gas warteg mereka nggak bisa jalan. Jangan lagi hal itu terulang lagi. Apalagi 1 bulan ke depan kita akan masuki bulan Ramadan. Bagaimana proses ibadah masyarakat Islam jika hal-hal yang seperti ini masih menjadi sarang daripada kejahatan-kejahatan para mafia ini. Anak muda Indonesia, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Ayo kita buka mata kita, buka telinga kita. Kita perhatikan segala hal yang terkait dengan kesulitan masyarakat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.